inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuaian besar, ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan 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 datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan bersaat teduh, kita akan mengoreksi diri kita sendiri. Kita menyelidiki hati kita sendiri. Sungguhkah kita layak ada di hadapan Tuhan pada pagi hari ini? Jika terdapat masalah yang ada pada kita, yang mungkin membebani kita, yang menghalangi kita untuk fokus pada ibadah kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mengundang kita. Mari datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Mari kita datang di kaki salib Yesus dan menyerahkan segala beban kita, dan Dia akan memberikan kita kelegaan. Jika kita masih merasa ada sesuatu yang mengganjal, seperti kesalahan dan dosa yang kita tutupi, mari kita datang padanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil. Saat kita datang kepadanya, mengakui segala kesalahan kita, segala dosa kita, Dia akan menyucikannya dan mengampuni segala kesalahan kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita ungkapkan seluruhnya yang ada dalam hati kita. Karena ini adalah saat kita untuk datang menyembah. Karena pada saat kita menyembah, Roh Tuhan bekerja. Pada saat kita memuji, Allah bertahta di atas puji-pujian kita. Kita akan mengangkat pujian saat ku menyembah. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu Tuhan, saat ku memujimu,
Mari kita menari buat Tuhan Yesus. Untuk memuliakan dan memuji namanya. Mari kita menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Barulah pasti kepala harun, barulah muka tunanya turun, seperti Allah dari Heron mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Barulah pasti kepala harun, dan kita bertanya turun, seperti awan dari Heron mengalir ke bukit Sion. Bersamalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, barulah pasti kepala harun, dan kita tunanya turun, seperti rambutnya dari Heron mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya. Tetap semangat puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Pernah Tuhan katakan seperti Yesus dan Bapa satu, demikian yang Tuhan rindukan bagi gerejanya. Kita satu di dalam Tuhan. Amin. Kita mau merendahkan hati kita, tundukkan otoritas kita untuk diajar, dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar hati kita mau dibajak oleh firman Tuhan, dan kita menjadi jemaat dan diubahkan. Sama-sama kita katakan,
rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Kami rendahkan diri kami Tuhan pagi hari ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Katakan, Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, amin. agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sama-sama kita katakan, Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. sekali lagi kita katakan, Kami rendahkan diri di hadapan-Mu. renungkan setiap syair pujian ini dan itu menjadi doa saya dan saudara. Amin. Saat Kita saling melengkapi satu dengan lainnya, agar kami karena tidak ada sempurna dalam tubuh Kristus. tubuh-Mu, Amin. seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu, Kerinduan kami Tuhan, kerinduan Kau dan Bapa satu. Kami juga
Tuhan kami Tuhan, jadikan kami satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami adalah tubuh Kristus. Pada pagi ini, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, yang masih Tuhan izinkan kepada setiap kami mau duduk diam. Ambil alih semua acara kami Tuhan, dari saat sekarang sampai akhir ibadah ini. Biar Engkau yang beracara. Roh Kudus, mari hampiri hamba-hambamu, anak-anakmu, semua jemaatmu. Bukakan rahasia firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan. Kami mau tunduk akan kebenaran firman. Sebab Engkau-lah Allah yang mempersatukan kami. Terima kasih Bapa. Ambil alih kami semua. Di dalam nama Yesus, kami mau duduk diam. Buka telinga dan hati kami mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Semua baik ya, puji Tuhan. Halo, ibu bapak yang di rumah, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan. Ambil kesempatan pagi ini, dimanapun Anda berada, di ruang tamu, di dapur, atau di kamar tidur, silakan. Dengan sikap yang sempurna, kita mau hadir, kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, kalau pagi ini saya boleh diizinkan untuk menyampaikan renungan firman. Dan terima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan kesempatan kami. Ada sedikit yang mau saya sampaikan di pembukaan ini. Bulan ini bulan tubuh Kristus, topiknya itu. Kita mengikuti yang pertama, seri pertama, saya di rumah ikut live streaming. Itu nona kita yang pinter, yang cantik, Sari, membawakannya. Saya menikmati sekali. Sari membawa seri 1, bicara mengenai tubuh Kristus yang bersatu, yang berhimpun bersama-sama. Kita disuruh pergi menyampaikan berita keselamatan, mencari jiwa. Diutus pergi berdua dan berdua dan berdua. Kemudian hari Minggu paginya kita sama-sama mendengar firman Tuhan yang sama, tubuh Kristus seri 1 dari Ibu Elvin, guru sekolah minggu yang pandai bicara dan pandai berkhotbah, luar biasa. Ada kasih Kristus di sana. Kita sebagai tubuh Kristus, kita ini semua, dari kiri, kanan, depan, belakang, bahkan Anda semua yang di rumah adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita adalah gereja Tuhan. Di sana ditekankan ada kasih karunia daripada Bapa dan Roh Kudus. Kita harus bersatu dengan kasih karunia Tuhan, mencari jiwa, menangkan jiwa. Kemudian tubuh Kristus berikutnya, kita sama-sama menyimak. Itu Ibu Gembala kita sendiri yang menyampaikan firman. Seri kedua, Sabtu dan Minggu. Mantap sekali. Apa? Sehat. Tubuh yang sehat itu modal utama sebagai anak Tuhan. Amin. Halo, ibu, bapak, saudara-saudara, Anda sehat pagi ini? Amin. Amin. Karena kita sehat, kita ada di ruangan ini, dan juga Anda yang di rumah, saya himbau,
Katakan, saya sehat, saya kuat, saya siap mengikuti ibadah di dalam nama Yesus. Sebab di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam jiwa yang sehat, keluarga yang sehat, ibu, bapak, anak sehat, akan terjadilah gereja Tuhan yang kuat, yang sehat. Amin. Kalau jemaatnya sakit-sakitan, satu sakit, bagaimana keluarga itu bisa jadi bahagia? Bagaimana tubuh Kristus itu bisa jadi sehat? Kita sudah dengar dari ibu gembala kita, kalau kaki kelingkingnya saja, kelingkingnya sakit itu jauh dari kepala, tapi rasanya aduh nyut sakit. Amin. Berasa kita dalam tubuh Kristus. Dan semalam kita juga mendengar firman yang dibawakan oleh Ibu Yunike. Kasih sudah melanda. Kita harus maksimal, karena kita harus menjadi terang dari Tuhan. Kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Dan pagi ini, apa ya saya mau katakan? Saya kasih perumpamaan gini, kalau kita pergi ke pesta diundang, datangnya kita telat 10 menit sebelum pesta itu bubar. Apa yang kejadian saudara-saudara? Kehabisan makanan. Betul, itu sering saya alami. Tapi juga saya adalah orang pertama. Saya janjian sama istri, jangan bilang-bilang ya, kami itu hobi daging kambing. Kalau hari ini tensi kami tinggi, maklum aja gitu. Padahal nggak makan kambing. Saya janjian sama istri, ntar kita udah keliling nih, keliling sampai mempelai masuk, tamu-tamu masuk, kita udah keliling. Oh, di situ ada soto. Oh, di sono ada apa, saudara apa. Ini kambing di sini gitu. Kita ngetem, kita lihat. Kalau tamunya udah menjubel, saya nggak mungkin pertama kali yang memberikan salam kepada mempelai. Makan dulu itu kambing, gitu. Jadi kita punya pilihan, dan sering kali kita ambil piring pertama. Sebaliknya, saya juga sering bersama istri adalah orang pertama yang menyalami mempelai. Meskipun udah ada pagar petis, meskipun sudah diutamakan kepada orang-orang penggede, pembesar, orang-orang top dari kantor yang diundang, pelan-pelan aja datang. Begitu disilakan, kita adalah orang pertama. Itu adalah sikap saudara-saudara. Tapi pagi ini, ya Tuhan, seri tubuh Kristus ini aku dapat yang ketiga, yang terakhir. Jadi semuanya udah disampaikan saudara-saudara mengenai tubuh Kristus. Udah sampai semua. Siapa yang belum mendengar mengenai seri tubuh Kristus, berani angkat tangan? Artinya sudah dengar semua. Amin saudara-saudara. Saya bisa berdoa untuk penutupan boleh pulang. Bapak udah dengar semua, iya kan? Tapi puji Tuhan, orang yang berdiri di sini atas kemurahan Tuhan wajib minta anugerah Tuhan. Tuhan kuatkan saya supaya saya bisa bicara. Meskipun ini sisa, maaf bukan sisa. Ini yang terakhir dari sesi tubuh Kristus seri ketiga. Di situ dikatakan kita semua sudah tahu tentang tubuh Kristus. Amin saudara-saudara. Karena berseri, seri 1, seri 2, dan seri 3 semalam dan pagi ini. Kita lihat gambar ya. Saya mau belajar nih. Ada gambar apa nih? Oh, mesti ditekan. Semalam begitu lihat gambar, sama gambarnya yang gue punya, saya bilang. Tapi ada satu lagi. Tubuh Kristus itu adalah, ya, itu gambarnya gambar Yesus yang sedang merentangkan tangan. Kita adalah tubuhnya Kristus. Amin. Kita adalah tangannya dari Tuhan. Kita juga adalah
kakinya Tuhan. Kita juga hadiratnya Tuhan. Perhatiannya Tuhan ada di antara kita. Amin. Belas kasihan Tuhan juga ada di sini. Saudara-saudara, gereja bukanlah gedungnya. Maaf, hari-hari ini pendeta-pendeta besar, gereja-gereja besar, sinode-sinode besar berlomba-lomba menumpuk bata-bata beton-beton dengan bertingkat-tingkat. Saya bisa 5.000 sekali ibadah, saya bisa 10.000. Puji Tuhan, itu bagus, saya senang. Saya juga pernah menghadiri gedung gereja yang 10.000. Dan dulu saya sering menghadiri ibadah gereja yang jemaatnya 5.000. Kalau saya ada di sana 20 tahun lebih. Tapi bukan itu, saudara-saudara. Yang dimaksud dengan tubuh Kristus dalam 3 seri ini. Ibu Lili di sana, tubuh Kristus. Ko Abun di sana, tubuh Kristus. Yang di pojok sana, Immanuel, tubuh Kristus. Kita ini semua tubuh Kristus, amin. Jadi orangnya, kalau itu orangnya, bagaimana? Ini ada mata cantik. Saya sangat menghargai mata cantik. Saya sangat menghargai mata yang indah. Saya sangat menghargai mata yang sehat. Pas umur 40, lewat beberapa bulan, saya masih main tebak-tebakan dengan anak saya. Cari kata-kata Alkitab. Cari di mana tuh? Cari kata-kata manjur. Cari di ruangan itu di mana? Sebab saya dari jarak yang cukup jauh bisa melihat itu tanpa kacamata. Kita main tebak-tebakan. Itulah acara game keluarga supaya sehat. Saudara-saudara, mendadak minggu depannya, kok saya burem melihat itu, kok nggak kelihatan, mesti mampir, deketin. Oh iya, jadi kalau anak saya kasih tebakan, saya nggak bisa melihat, nggak bisa nunjuk. Mata itu penting, saudara-saudara, amin. Mata adalah pelita tubuh. Kita saksikan bahwa kita sebagai jemaat ada di dalam tubuh Kristus. Demikian juga di dalam gambar yang berikut ini. Sama main semalam. Ini satu guru atau satu komputer atau satu apa, saya nggak tahu. Tapi sama-sama jiplak ini. Saudara-saudara, kamu semua, maaf, Anda semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 27, di situ saya tidak tulis di sana, tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi tubuh Kristus itu, kesian ya, yang berdiri di bawah itu ada anak-anak, ada wanita, ada orang tua. Tapi di situ bayangin aja ada tangga. Anak-anak sekolah minggu ada, youth, remaja, itu tubuh Kristus. Pemuda, wanita, ya itu tubuh Kristus. Orang-orang tua, oma-oma. Saya mau menyapa oma kita yang jauh ya. Oma Gyok, di mana? Ada di Bekasi tuh. Oma Yeing, ada di Jakarta. Halo, selamat pagi. Anda juga tubuh Kristus. Dan kita semua sama-sama adalah tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara, jadi jangan merasa yang duduk di depan lebih oke, atau yang di belakang, saya mah nggak kebagian kursi jadi di belakang itu. Kalau di gereja ini terbalik, yang datang belakangan justru ada yang di depan. Sebab di gereja ini orang pada maunya di belakang. Apa nyender padahal kursinya semua sama, senderan. Atau mau ngumpet. Kita ini nggak ada umpet-umpetan ya. Kita ini meskipun bulan puasa,
Pasti banyak yang nggak puasa kan? Amin. Di sini itu gambar kirinya apa sih? Saudara-saudara, ini gambar mestinya menang satu bungkus minyak, tapi nggak ikut lomba ini gambar. Ya emangnya mau ikut-ikutan? Ini gambar pertama kali saya iseng-iseng bikin. Itu di bawahnya, ini kalau di zoom, itu batu-batunya batu-batu kuno, batu-batu kali. Nah, para nabi. Di kanan, para rasul, itu melambangkan, ya kita sudah tahu, kita sudah belajar semua. Saya mau tanya, ada nggak di ruangan ini yang belum masuk Komsel? Jujur, yang belum masuk Komsel. Ada? Ibu? Belum masuk Komsel? Kemari Bu. Kemari Bu, saya kasih hadiah Bu. Karena jujur, saya kasih hadiah Bu. Ini pulpen baru Bu, silakan. Enggak. Oh itu harus ada 2. Silakan. Kejujuran. Silakan Bu, itu dari Medan itu. Ayo, silakan. Ini Anda berarti angkat tangan karena jujur. Tuh berkati. Bukan dengan pulpen 1, akhirnya saudara ditodong oleh saya. Besok Senin daftar. Entah sama Ani, atau sama Ibu Yunit, atau sama Bugem nanti siang, lapor. Saya mau ikut Komsel. Waktu saya hari ini jam sekian ikut. Ada 7 Komsel di sini. 5 tatap muka, 2 pakai penayangan video call. Oke? Itu kita terlihat kan? Itu yang saya kasih gambar apa tuh, oranye atau merah muda gitu ya. Itu ada namanya Noviana tuh. Itu penjurunya. Di bawah, di sebelahnya itu ada para pendeta, majelis, dan macam-macam. Terus sampai ke atas. Karena nggak mungkin nama Anda semua masuk di sini, itu nama Egy ada di situ, nama Ani ada tuh berseberangan itu, ada semua. Karena nggak semuanya masuk, saya sebut sekolah minggu, komisi wanita ada di situ. Jadi kita adalah batu yang tersusun. Ingat, terbentuk satu bangunan. Ya kira-kira bangunan itu kalau telah diplester, nggak kelihatan lagi batunya. Amin. Jadilah gedung gereja. Jadi batu yang tersusun rapi dan harus beraturan. Nggak boleh nyengsel kiri kanan, nggak boleh. Serta berdiri kokoh, kuat, kompak. Bro, ke depan bro, di sini bro. Saya senang anak muda. Ya, duduk di depan. Jadi tidak boleh ada batu yang terpisah atau berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri itu namanya batu nganggur. Sebagai tubuh Kristus kita harus tersusun rapi. Tadi baru aja beberapa menit saya tanya yang belum ikut Komsel, 2 angkat tangan. Yang 2 benar-benar datang, saya nggak tanya ya. Yang belum ikut Komsel, segera bergabung dengan Komsel yang sudah ada di gereja kita. Mari saudara-saudara, kita harus tetap bersatu. Saya dikasih tema tubuh Kristus. Ayatnya ini semalam dibaca bergantian, Markus 14 ayat 1 sampai 9. Ini salah baca atau bagaimana? Untuk saya punya kopi, buat saya mata saya agak jauh. Saya akan bacakan, sebab saya akan mengupas dari sini. Markus pasal 14 ayat 1 sampai 9. Ayat 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan dimulai 2 hari lagi. Saat itu ya, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus.
dengan tipu muslihat. Saudara-saudara, keji amat sih. Tingkatannya tinggi. Imam-imam. Tingkatannya tinggi. Ahli Torah. Di situ kalau sekarang tingkatnya profesor. Kok mencari jalan? Bukan jalan kebenaran, tapi mencari jalan untuk membunuh Yesus. Aduh, cari tipu daya. Saudara-saudara, sangat sedih saya. Sebab mereka berkata begini, jangan pada waktu perayaan kita bunuh Yesus, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Maksudnya di antara jemaat-jemaat Tuhan di situ. Maksudnya jangan sampai terjadi kehebohan. Tapi mau nggak mau, saudara-saudara, ayat 3, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli. Tahu buli-buli ada kendi gitu ya, berisi minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Yesus sedang makan, datang wanita meminyaki kepala Yesus. Tahu nggak sekeliling di situ bahwa yang dicurahkan itu bukan kecap, yang dicurahkan itu minyak narwastu? Tahu nggak? Dari mana taunya? Wanginya 100 untuk ibu-ibu. Itu minyak narwastu baru dibuka aja tutupnya udah ngebreng sampai ke toko Borobudur itu harumnya. Terus waktu dicurahkan begitu timbul. Tadi dia nggak mau membunuh Yesus, nggak mau menipu Yesus pada saat acara perayaan. Tapi ternyata di situ juga sudah terjadi ada sedikit kehebohan. Di ayat 4 dikatakan ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, ngobrol satu sama lain. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Mahal loh. Coba di ayat 5 dikatakan, sebab minyak ini dapat dijual kira-kira sampai dinar, lebih malah. Dan uangnya buat apa? Buat lebaran? Buat silaturahmi? Enggak. Ini uangnya kan bisa dikasih orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ini kejadian seringkali terjadi. Orang uhau berbuat baik, menuangkan minyak wangi di atas kepala Yesus. Nah, ragu tadi seperti di kepala Harun, terus turun, jubahnya turun. Wangi semerbak, satu ruangan itu, Bang. Di situ ribut, sayang tuh, aduh sayang, duitnya dijual aja, dijual, duitnya bagi-bagi orang miskin, sayang, di sekeliling kita kan banyak orang miskin. Yesus berkata, biarkanlah wanita itu melakukan yang terbaik. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Betul pak? Betul? Ya betul lah, sebab Yesus yang dikasih harum semerbak. Yesus sendiri yang menerima itu semua. Yesus sendiri yang mengalami itu semua. Yesus tidak melarang, betul. Tapi saudara-saudara, kalau ini nanti saya ulas, kita baca yang lanjut aja. Di ayat yang ke-7. Karena orang-orang miskin selalu ada di sekitar kita. Dan dapat kita menolong mereka. Saya ganti itu kata kamu dengan kita. Bila mana kamu mengendakinya, kita bisa nolong kan? Seperti kemarin yang kita lakukan. Aku tidak akan selalu bersama-sama kamu, kata Yesus. Kemarin dalam rangka HUT ke-15 kita kan baksi. Kita mengunjungi orang-orang yang kebetulan ada di bawah level yang kekurangan. Di ayat ke-8, ia telah melakukan apa
apa yang dilakukannya oleh dia itu ya yang terbaik. Tubuhku, kata Yesus, telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Kalau kata orang tua, mungkin Ibu Lili tahu, mungkin siapa tahu, mungkin Ibu Abo dari sananya tahu juga. Kalau Hokkien lang, sorry saya nggak sebut suku. Orang-orang tua tabu bicara kematian. Jangan ngomong mati. Tapi Yesus bilang, dia sudah berbuat baik. Sangat baik sekali. Dia meminyaki aku. Ini loh, meminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Saya menggambarkan ini, kira-kira begini saudara-saudara. Saya sering ke rumah duka di Jakarta mulainya. 5 tahun saya memimpin komisi kedukaan. Saya punya anggota 100 orang, 50 couple. Jadi setiap ada kedukaan, langsung itu waktu belum ada WhatsApp. Jadi itu waktu sebelum tahun 2000. Saudara-saudara, kalau ada orang meninggal di gereja, menengah ke bawah, terutama orang bawah, saya nomor 1 lapor ke 100 orang tadi, ke 50 couple, 50 pasangan, dengan harapan nanti ada orang datang di kedukaan, ada datang di malam penghiburan, ada yang datang di penutupan peti, ada yang datang di pemberangkatan sampai di penguburan. Mengapa saudara-saudara? Sebab gereja besar, maaf, ini besar. Tapi kalau gereja gede, ini juga gede. Kalau jemaatnya banyak, kan banyak orang kaya, banyak pengusaha. Saya tidak anjurkan mereka untuk datang, kecuali kenal baik dan sebagainya. Udah rame kok, tamu dia udah ngejubel. Kalau saya bawa motor susah parkir gitu loh. Kan orang kaya pasti tamunya banyak. Nah, kalau buat orang-orang yang sederhana dan ke bawah, itu penting sekali buat saya. Mengapa? Ini loh, orang bisa lihat, saya juga bikin pin bulat, selalu dicantumkan di sini. Saya bikin 100 buah, dicantumkan Komisi Pelayanan Kedukaan. Tengahnya logo, bawahnya GPIA Immanuel. Itu gereja saya dulu. Jadi orang tahu, ini gini-gini, si Encim Anu, gila tamunya banyak ya, orang gereja Karbeta. Jadi kesaksian, amin. Kita lanjut. Di ayat yang berikutnya Tuhan bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja. Nah ini buktinya, terbukti sampai pagi ini. Injil diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukan wanita ini akan disebut juga untuk mengingatkan dia. Kalau semalam Ibu Yunik menyebut namanya Maria, saya nggak berani nyebut nama dia Maria. Mungkin juga dia Maria Magdalena, mungkin juga dia namanya Maria, saudara Yesus. Tapi saya tidak menyebut nama. Tapi ya, perempuan ini ternyata namanya ada di Alkitab. Tuhan sudah bilang akan tercantum namanya itu, orang akan ingat akan perbuatannya luar biasa. Jadi saudara-saudara, apapun yang kita bisa lakukan sekarang ini, mumpung nafas masih di kandung badan, masih ada kesempatan, lakukanlah yang terbaik. Amin. Di Markus 14 ayat 1, saya tidak balik, tidak putar lagi ayatnya. Ada yang berniat tadi membunuh atau bikin susah Yesus, tubuh Kristus. Dan harinya menjelang Paskah, itu hari sangat penting buat umat Israel. Contohnya baru-baru saja terjadi, contoh bom gereja katedral yang ada di Makassar. Kita tahu saudara-saudara, diledakkan, ya tidak, pasti bukan karena Tuhan.
Saya bersyukur sedikit korban yang terjadi adalah lumrah, kata saya. Jadi biasa kalau ada yang suka dan membenci kita. Mudah-mudahan jangan ada yang angkat tangan. Kalau saya tanya siapa yang benci Kosasi gitu, jangan. Meskipun masih ada pulpen di sini, jangan. Kalau orang dibenci itu lumrah. Kalau ada orang yang senang, ya juga lumrah. Kata orang sono, alhamdulillah, puji Tuhan, kita disenangi. Kristus aja dibenci, saudara-saudara. Siapa kita? Yesus yang luar biasa, yang mau menyelamatkan seisi dunia ini, dibenci, dicaci, dimusuhin, bahkan mau dibunuh. Kan kelewatan. Apalagi kita, makanya jadi lumrah kalau ada yang benci kita. Tapi lihat ayat ketiga. Tadi, saya nggak buka lagi ya. Jelas ada yang simpati. Bahkan boleh dibilang, maaf, jatuh cinta kepada Yesus. Dia rela membasahi rambut di kepala Yesus dengan minyak wangi narwastu yang senilai harganya 300 dinar lebih. Upah 300 kerja. Kira-kira kata Ibu Yuri semalam, ya 30 juta, betul. Kalau satu hari kerja orang 100.000, cepeceng. Orang-orang sini tahu loh cepeceng, uang yang merah itu. Kalau satu bulan, kalau dia nggak pakai sabat, minggu dia kerja terus, dapat 30 hari, kan 3 juta. Ya kalau 300 hari, kita bagi aja 300 bagi 30, ya 100 hari. 300 hari dia kerja itu. Dan uangnya 30 juta. 30 juta sekarang diaplikasikannya di Maranatha, di Paramarta, di Paramarta pakai eau de cologne, nggak pakai minyak narwastu, sekedar simbol. Sebelum ditutup petinya, kita keliling. Jadi jangan heran kalau orang pulang ke rumah bau-bau eau de cologne, pasti dari Paramarta. Karena dekat, baru pegang-pegang minyak. Itu kerjaan saya di Jakarta, saudara-saudara. Apa sih? Ya boleh saya minggir sebentar. Itu untuk meminyaki. Tapi saya juga pernah, orang terdekat dari saya, seorang nenek, meninggal, anak ya, ayah cucunya. Cucu dan anak bawa 2 botol barang import, bagus Pak. Namanya saya nggak tahu. Wanginya semerbak seperti narwastu tadi. Narwastu saya belum pernah cium. Yang gimana bentuknya? Tapi itu minyak wangi. Dan saya pernah pegang. Aduh, kalau boleh sih pengen kemari gitu. Lalu kita bukan mayat. Wangi banget. Minyak mahal. Itu sebetulnya apa? Pertanda kasih. Inilah saya bisa kasih keharuman. Semoga keharuman almarhum atau almarhumah juga semerbak, masih terikat oleh orang lain. Satu, mungkin juga ada yang menutupi kalau dia sakit, ada pembusukan dan lain sebagainya. Ditutupilah dengan minyak yang harum tadi. Itu kata saya. Saudara-saudara, Yesus respon perbuatan wanita tadi. Kenapa? Pasti namanya akan terkenal dan akan dikenal oleh kita-kita semua. Dan betul, pagi ini kita sedang menceritakan wanita tadi. Bicara tubuh Kristus, kita termasuk di dalamnya. Amin, saudara-saudara. Kalau di gambar saya, tadi saya jelaskan, yang kan dikasih orange itu Ibu Noviana. Ada jelas. Nah, di atasnya ada Ani, di sana ada Egi gitu. Terus itu ada hampir semua. Yang begitu saya ingat, saya tulis namanya. Itu gambar saya. Bicara tubuh Kristus, saudara-saudara, kita termasuk di dalamnya. Dan otomatis bicara mengenai kehidupan kita. Amin. Kehidupan kita. Di sini, mari kita masuk ke inti firman Tuhan. Ampun, udah berapa menit itu baru masuk di firman Tuhan. Tadi ngapain aja katanya. Mari kita buka
Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14 perihal perikop tanggung jawab terhadap orang lain. Saya punya tugas menceritakan tentang pertanggungjawaban kita sebagai jemaat. Di ayat ke-8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Maaf, istri saya kemarin saya utang 400. Hilang 250 di jalan. Ya ampun, udah kagak punya duit. Ngutang sama istri, beli semen 50.000, utang sih 300. Yang 250 itu jatuh. Saya cari-cari udah dapat. Kita lewatkan. Jangan berhutang kepada siapapun, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Mami, kalau baca ini dikasih garis umum itu bukan artinya kasih saya jangan utang, impas itu bukan, nggak nodong nggak ya. Utang adalah utang. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ya sudah memenuhi hukum Taurat. Amin, saudara-saudara. Kasihilah kalau ada seorang membutuhkan, kasih. Kalau dia minta utang, saya nggak bisa kasih utang, nih pakai aja lah. Kalau kita kasih utang, maaf, jadi kepikiran duit gue di sono sekian, diutang, belum bayar. Orang itu tidak mungkin bisa bayar karena memang dia tidak mampu. Jangan dipikirin, kasih aja. Mari kita masuk ke inti firman Tuhan. Sudah, jangan berikan utang. Ayat 9. Karena firman Tuhan berkata, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Dan firman Tuhan juga apa tuh? Oh, firman lain mengatakan dari mana aja jangan lakukan. Pokoknya yang disebut dosa-dosa itu jangan. Satu hal yang sangat penting, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, juga kepada orang yang tadi niat utang. Kasihi dia. Dia mintanya 10, kita nggak bisa utangin 10, kita nggak bisa utangin 5, kita nggak bisa utangin 2. Kasihlah 1 ini untuk kamu cari di tempat lain. Kasihilah sesamamu manusia. Saudara-saudara, jangan berhutang. Ayat 10 dikatakan, kasih tidak berbuat jahat. Ya, tadi nomor 9. Tidak begini, tidak begitu, yang negatif. Terhadap sesama manusia kita tidak jahat. Karena itu kasih adalah kegenapan dari hukum Tuhan. Kalau orang taat kepada firman, pasti hidupnya penuh dengan kasih. Di ayat ke-11 dikatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba. Sekarang waktunya sudah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Maaf, halo yang di rumah, bangkit. Bukan serukan nama Yesus, lihat streaming, ikut ibadah. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita. Dan pada waktu kita menjadi percaya, saat kita percaya waktunya sudah dekat. Sekarang lebih dekat lagi. Jangan berleha-leha, saudara. Bangkit. Waktunya sekarang. Jangan pernah tunda-tunda lagi. Yang ini mah bisa, besok saya tunda aja lah. Yang ini besok saya kerjain. Jangan sekarang. Itu yang suka pembicara di sini juga bicara, suka melakukan gitu. Tanggung, aduh waktunya, udah besok aja lah, tanggung. Padahal itu firman Tuhan mengatakan jangan tunda-tunda, lakukan sekarang. Di ayat ke-12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang malah. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Itu yang disampaikan semalam. Terang, hidup menjadi terang. Saudara-saudara, mari kita harus hidup di dalam terang. Dan inilah saatnya lengkapi. Saya ulas sedikit
suruh menginjil, pergi berdua-berdua, terus Tuhan melengkapi dengan hikmat marifat, dengan kuasa Tuhan, kemudian Tuhan memberikan kesehatan yang ditanamkan oleh kita, oleh Ibu Gembala kita selama 2 hari, Sabtu Minggu lalu. Kita sudah sehat. Sekarang saya mengajak, perlengkapi tubuh kita yang sudah demikian rupa bagus tadi. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jangan. Itu tidak baik, saudara-saudara. Oke, tapi saya mau sampaikan yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu sambil memuaskan keinginanmu. Tadi dari rumah saya udah bawa kalung nih. Saya suka bawa kalung ini dalam pertemuan-pertemuan khusus yang sudah 30 tahun saya ikut. Ini anggota Lions Club. Kebanggaan saya di Jakarta, maaf, sedikit aja. Saat saya menjadi anggota Lions, itu klub sosial, saya orang nggak punya, tapi dipaksa, diajak untuk masuk ke dalam klub ini. Tapi puji Tuhan, begitu saya masuk, saya langsung terjun dan mempelajari amuran dasar dan sebagainya, dan saya ikut. Saya salah satu orang yang aktif. Selama 30 tahun, 25 tahun saya super aktif. Sehingga saya pernah menjadi the best sekretari se-Indonesia. Saya pernah menjadi, itu tahun 91. Saya pernah menjadi presiden terbaik, salah satu dari 10 presiden yang terbaik se-Indonesia, karena pelayanan. Jadi kalau sekarang saya suka gerak kanan, itu ada cikal bakal dari sana. Dan firman Tuhan yang mengatakan, bekerjalah selagi hari masih siang, terang masih ada. Itu yang selalu diingatkan oleh Ibu Gembala kita, rembang tengah hari. Mari kita buka ayat penolong atau ayat kunci. Banyak cara untuk mendukung tubuh Kristus. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di rumah, Anda mau mendukung tubuh Kristus? Amin. Mungkin bukan waktu makan, jadi masih tadi lu telat sarapan. Kalau ada pertanyaan dan memang itu cocok sesuai dengan firman Tuhan, amin, katakan kan begitu. Ada 3 sikap. Ini saya akan kasih yang merah-merah dulu. 1, sikap hidup. 2, perkuat diri. Dan yang ketiga, memperlengkapi diri. Oke, sikap hidup. Anak-anak Tuhan mempunyai sikap. Sikapnya apa? Setia. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Jangan sampai mati, saudara, setia sampai Tuhan panggil, amin. Janganlah mati, tetap setia. Apalagi taat dari depan sampai belakang sama, T-A-A-T, taat. Kita diajar di komsel harus taat. Rajin, banyak hal rajin. Syukur, ini kadang-kadang yang suka orang lupakan. Syukur. Syafaat, ini juga lebih sedikit lagi yang bersyafaat. Maaf, bukan saya menghakimi. Ibadah. Saya pernah ditanya di sana, di depan oleh polisi, Pak, siapa yang khotbah hari ini? Saya sebut namanya. Apa temanya, Pak? Ini seberapa jemaatnya? 30. Terus kalau nggak salah, 25 aja. Nggak salah itu, nggak salah. Sebab menurut saya lebih kurang 30. Belum selesai worship leader,
selesai di sini, belum selesai. Saya masuk 34. Nah, puji Tuhan. Belum selesai, belum dimulainya pengkhotbah naik di sini 38. Dan waktu firman Tuhan disampaikan 42. Saya keluar. Pak, punten Pak, bisa diralat 42 Pak yang hadir. Saya bangga. Saya tidak merasa bersalah. Ruangan kita, saya bilang saya bisa buat 80 sebetulnya. Kita hanya buat sepertiganya aja 25 sampai 30. Tapi pada hari itu saya bangga bisa 42. Puji Tuhan. Ayo saudara-saudara, bersyafaatlah, berdoalah, dan jadilah peserta ibadah. Amin. Memenuhi kursi 1, 2, 3, 4, 5 kosong. Penuh. Kita tidak menyalahi selama kita memakai masker. Kemudian saya mau jelaskan mengenai komsel. Itu saya tulis, ibadah. Ibadah itu terdiri 3 bagian di sini. Ada komsel, ada pelayanan, dan ada kunjungan. Ayo masuk saudara-saudara. Kalau yang belum masuk komsel, ambil waktu ikut komsel. Yang belum ikut pelayanan, ayo ambil pelayanan. Terus ada yang tanya, pelayanannya apa sih? Ya lihat aja, di ibadah kan banyak. Saya mah nggak bisa. Nggak bisa apa? Nggak bisa nyanyi sama saya bilang. Di situ kunci G, saya lari kayak E gitu. Atau malah ke C, itu kan ngawur gitu. Oke. Tapi kalau Anda mau melayani, di sini ada hari latihan, hari apa aja Pak Adek untuk musik? Full band hari Rabu. Yang rindu untuk menjadi singer, datang aja hari Rabu. Nanti ditanya ngapain? Mau ngedengek, mau ngedenger, mau ngelihat orang latihan. Tapi pasti tahu lah, para singer tahu nih, ini kayaknya Tuhan panggil dia nih. Mau dengar-dengar curi-curi, dengar mau belajar-belajar. Masuk, jangan malu. Saya nggak bisa nyanyi, tapi kepengen nyanyi. Sebab di dalam puji-pujian segala sesuatunya menjadi baik. Amin. Sehat. Kalau nanti di sini ada Ibu Lydia. Kalau masalah saya pernah ngomong ya dulu ya, Bu Lydia. Saya tahu orang Sumatera itu pintar nyanyi dah. Padahal saya nggak pernah dengar dia nyanyi. Coba sekali-sekali datang dong deh hari latihan. Mungkin nanti bisa dipakai untuk singer. Dan hari ini udah berapa kali jadi singer. Dan luar biasa tadi jadi worship leader. Amin. Segala puji untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, jadi kalau bisa melayani, layani. Kunjungan, kalau dengar-dengar dari Ibu Lili ada yang sakit, meskipun COVID, tapi kalau memang wajib kita datangin, kita datangin. Tapi dengan selengkap senjata alam, pakai masker dan lain sebagainya. Tetap kita harus melayani. Yang kedua, pertama sikap hidup. Yang kedua, perkuat diri. Itu yang juga disampaikan oleh Bugem kemarin dalam khotbahnya. Perkuat diri apa? Mesbah doa itu harus secara pribadi, saudara-saudara. Bangun pagi, jangan pagi aja. Tengah malam pun boleh. Mau tidur pun boleh. Siang pun boleh. Saat udah masak, waktu makan belum, karena masih kenyang, silakan bikin mesbah doa pribadi. Rutin baca firman Tuhan. Saya senang mengirimkan ayat-ayat setahun, karena ada yang minta. Cuman ada beberapa orang yang kelihatannya membaca dengan rutin, dan saya beberapa kali kecolongan. Setelah saya baca, saya nggak masukin beritanya itu telat. Saya ditegur, Pak Kos, mana ayat setahunnya? Ya belum dikirim ya gitu. Itu beberapa kali loh. Maklum, faktor U cabut dalam nama Yesus. Jangan mengatakan yang negatif, bukan? Biarpun baru 70 lebih, kita tidak boleh bilang faktor usia. Amin, saudara-saudara. Baca firman rutin, bersyukur. Nggak perlu diajarin di sini ya, udah dapet di komsel semua mengenai syukur.
doa syafaat, ya doa untuk siapa saja, semua siapa saja. Termasuk orang tadi itu yang mau utang. Doakan. Kalau dia sempat utang, janji 5 juta, dibayar 2 bulan, udah 2 tahun dia kagak bayar, udah lepasin. Oh, enak aja ngomong. Saudara-saudara, saya barusan bersaksi dengan Pak Yopi, polisi di depan. Apa arti bersyukur, apa arti bersyafaat? Teman saya, Wigyo Subroto, orang Malang, sekarang ada di Lombok. Dia punya tagihan 600 juta lebih tahun 98. Selalu dapat gironya. Maaf Pak Benny, itu orang bisnis pakai giro kan, yang 25 juta, 50 juta. Setiap disetor ditolak, setiap disetor ditolak karena perusahaan itu bangkrut. 600 juta lebih, tolong udah kasih gue 10 juta, gue perlu banget buat dapur gitu. Udah tagihannya potong lah, dari 640 menjadi 625, yes. Tapi yang 10 juta gak dikirim. Minta lagi, dikirim 5 juta, potong lagi dong, dulu. Potong, uang 640 juta menjadi 320 juta, 50% saudara-saudara, dipotong habis. Tapi nggak dibayar. Jadi saya bersama istri, sama dia, setiap pagi datang di gereja, doa. Kita ada doa pagi jam 6 di sana. Di pusat ada jam 5 pagi. Udah doa aja terus. Doa syafaat luar biasa. Saya saksikan, saya saksi hidup. Luar biasa. Sehatkan orang itu Tuhan. Segarkan orang itu Tuhan. Pulihkan usahanya Tuhan. Pulihkan keluarganya semua, supaya anak-anaknya bisa sekolah, keluarganya bisa sejahtera, terus. Suatu saat dia terima musibah, anaknya masuk operasi. Singkat cerita, pagi-pagi sehari sebelum besok anaknya keluar, nol, uangnya nggak punya. Dia masih punya tagihan 7 juta lebih. Kalau nggak dibayar, anaknya nggak keluar kan? Udah doa pagi, besok paginya di gereja lagi, pergi dengan murung, berangkat kerja. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, setelah ketemu kami lagi besokannya, dia bercerita, hebat Pak Kosasi. Kenapa? Saya ketemu orang, bukan yang tadi, 640 juta menjadi 320. Orang lain yang pernah utang dia 10 juta. Dia sudah lupa. Tapi dia selalu doain. Ketemu di parkir rumah sakit. Ngapain lu? Astaga, lu kurus amat. Singkat cerita, berdialog, gue mau nebus anak gue mau keluar hari ini, gue bilang 7 juta. Kan gue punya utang lu ya? Gue udah lupain. Nih, langsung balik lagi ke mobil. Dibuka cek 10 juta. Saudara-saudara, doa syafaat. Bukan doanya sekarang atau besok sore kita doa terus rasanya dapat. Itu hak Tuhan. Amin. Itu haknya Tuhan. Tapi sudah sekian tahun dilupakan. Yang penting doakan dia sehat, dia segar, dia lancar, dia maju, usahanya lancar. Tuhan yang gelitikin dia. Ingat dia utang. Oh iya, orang lagi susah dibayar 7 juta lebih. Gua nggak tahu tapi berapa lah, gua udah lupain. Dikasih 10 juta. Itu satu kesaksian, itu pegang sama saya. Dan makanya sampai hari ini saya masih suami istri masih suka berdoa, karena doa syafaat itu sangat penting. Saudara-saudara, jangan lupa. Kemudian yang ketiga, perlengkapi diri. Ini inti dari inti. Pakai segenap senjata Allah. Kalau kemarin Bugem sudah menyampaikan firman, sehat itu modal utama. Amin. Saya mau katakan, saya baca di YouTube, saya baca di WA, ini kaki saya sedang sakit lagi. Dalam nama Yesus, aku sehat, aku sembuh. Amin. 70% kekuatan manusia dari sepasang kakinya. Ini yang menopang semua kesehatan tubuh. Kalau otaknya cerdas, jantungnya sehat, semuanya sehat, tapi kakinya nggak bisa jalan, orang sono bilang moyung, orang sono bilang tak gudel. Nggak ada artinya. 70%
Menurut survei, kekuatan manusia berusaha dan segala macam dari kaki-kakinya. Kalau kakinya sehat, kesananya lancar. Amin, saudara-saudara. Mari gunakan segenap senjata Allah. Jadi waktunya masih ada. Saudara-saudara, saya akan singkat. Ini, tahu kan gambar ini? Terutama anak-anak sekolah minggu pinter banget. Ini dari Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Saudara-saudara, marilah kita akan mempersiapkan, mempelajari firman lebih lanjut. Buat saya terlalu capek kalau lihat ke depan. Sebab itu saudara-saudara, sekarang pakailah seluruh perlengkapan perang Allah. Oh ya, saya mau jelaskan, maaf ya. Kalau ada yang sudah menghafal ayat-ayat, maafin saya. Maaf, punten. Ini terjemahannya tahun 85. Saya nggak tahu tuh di Alkitab. Sebab itu sekarang pakailah seluruh perlengkapan perang Allah, supaya pada hari yang jahat kalian sanggup melawan serangan-serangan musuh. Dan supaya setelah kalian berjuang sampai akhir, kalian masih gagah perkasa. Tetap udah berperang, tetap ente lelah, ente letoy, 4L, lesu lelo gitu ya, lu mulai segala, enggak. Ayat 14 dikatakan, hendaklah kalian siap siaga. Pakailah kesetiaan kepada Allah sebagai ikat pinggang dan ketulusan sebagai baju besimu. Ini jirah kebenaran. Ini gambarnya gitu. Tadi saya katakan saya dapat kopian di komputer saya pun dapatnya, nyari yang baru nggak ada terjemahannya, namun ya udah sikat aja lah gitu kan. Saudara-saudara, ini terjemahan tahun 85, jadi sudah 36 tahun, tapi tetap dia adalah firman Tuhan. Kita harus siap siaga. Itu yang dikasih gambar ungu. Ini saya kasih tahu, ini PGT, pasukan gerak cepat. Begitu ada kegiatan-kegiatan seperti Tagama, seperti bala bantuan, pala merah, pasukan-pasukan yang apalagi sekarang kapal selam yang 42 itu, 402 yang tenggelam. Itu harus siap sedia. Saya selalu berdoa, tapi saya sedih. Mereka punya cadangan oksigen tuh sampai 72 jam, 3 hari 3 malam. Dia tenggelam, dia nggak bisa buka jendela, dia nggak bisa buka pintu, air akan masuk. Dia di dalam, cadangan dia hanya 32 jam kalau semua peralatan masih bisa hidup. Tapi tadi pagi seorang jenderal mengatakan dia bisa tahan 5 hari kalau peralatan air masih bisa dijadi cadangan. Bayangin saudara-saudara, itu perlu bantuan. Syukur, puji Tuhan, negara-negara sahabat sudah mengirim pasukan-pasukannya yang model begini. Nah, musuh kita siapa? Iblis. Kita harus siap sedia saudara-saudara. Bukan sudah membekali kita dengan tubuh yang sehat. Sekarang saya bekali dengan segenap senjata Allah. Kata firman Tuhan, pakailah topeng keselamatan dan semuanya. Itu lengkap. Tinggal kita berjalan, tinggal kita berjuang. Gunakan itu semua. Pakai baju jirah kebenaran. Amin. Supaya kita tetap tegak berdiri saudara-saudara. Kemudian di 15 Hai, 15. Kok nggak jalan? Iblisnya takut. Sorry, tolong di 15 ini. Ayat 15-nya, hendaklah kerelaan untuk memberitakan kabar baik yang membawa sejahtera menjadi sepatumu. Sepatu apa sih? Sepatu di kasut. Tadi saya katakan kekuatan kita 70% dari kaki-kaki. Kaki-kaki ini harus memakai sepatu supaya tidak kena duri, tidak kena barang-barang tajam yang membahayakan kaki kita. Saudara-saudara,
hendaklah kerelaan di sini. Kalau di terjemahan yang terakhir, hendaklah damai sejahtera, ikhlas. Kita diminta untuk ikhlas, saudara-saudara, memberitakan kabar baik. Kabar baik apa? Matius 28, 19-20. Jadikan semua bangsa murid. Amin. Di 16-nya, setiap waktu pakailah percayamu kepada Tuhan sebagai senjata penangkis. Dengan iman itu kalian dapat memadamkan sebuah panah berapi dari si jahat. Ini perisai iman. Ini nyanyian tentang Mazmur Daud. Selalu dia nyanyi, dia dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia memakai senjata. Saudara-saudara, saya minggir sedikit, maaf ya, udah siap. Dengan 5 batu pipi, batu yang kecil, yang tipis, di tangan Daud, itu menjadi senjata yang ampuh. Kenapa? Karena Tuhan campur tangan. Tapi kalau Tuhan mau campur tangan, Daud tidak menyiapkan katapel, tidak menyiapkan batu pipi, batu tipis tadi, kan dia nggak bisa narik katapel untuk menyerang si Goliat. Begitu kan? Jadi persiapkan diri kita. Amin, saudara-saudara. Di 16, setiap waktu pakailah percayamu. Ini sudah saya sebut tadi ya, untuk perisai iman. Di 17, saudara-saudara, ambillah keselamatan sebagai topi baja dan perkataan Allah sebagai pedang roh. Di pedang roh itu sebagai alat untuk melawan segala tipu daya iblis. Saudara-saudara, waktunya sudah terlalu siang. Saya harus menyampaikan kesimpulan. Maafkan saya kalau waktunya selalu kepanjangan buat saya. Banyak cara untuk menjadi jemaat yang baik, menjadi batu yang baik, yang tersusun rapi dan kuat. Itu dambaan kita, bukan? Sehingga terbentuk tubuh Kristus yang kokoh, yang kuat, dan yang memuliakan Tuhan. Jadilah seperti itu. Jadi jemaat yang bertanggung jawab, dan jadi jemaat yang rajin, taat, setia, kuat, dan yang luar biasa. Sebelum menutup, saya punya cover. Kalau buku ada covernya, halaman penutupnya di Kolose 3, 16, 17. Hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat meresap ke dalam hatimu, saudara-saudara sekalian. Hendaklah kalian saling mengajar dan saling memberi nasihat sebijaksana mungkin. Nyanyikanlah mazmur dan puji-pujian serta lagu-lagu rohani. Bernyanyilah untuk Allah dengan rasa syukur di dalam hatimu. Harus kuduk, kata Sunda. Segala apa yang kalian lakukan dan atau katakan, haruslah itu dilakukan dan dilakukan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Allah Bapa untuk apa yang dilakukan Yesus bagimu. Saudara-saudara, ini ayat-ayat kesenangan saya, ayat emas buat saya. Kolose 3 ayat 23. Tapi yang saya hafalkan bukan yang ini. Ini bahasanya lain. Ini bahasa yang 36 tahun yang lalu. Kolose 3:23. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan untuk manusia. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada WL. Kita akan angkat satu pujian melayani pelayan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biar terpantai dan sifat saya dan saudara, kita mau saling melayani satu dengan lainnya. Saling mengasihi, saling menguatkan sebagai tubuh Kristus. Amin.
mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu mengasihi. Saya udah kita pada berdiri. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. haleluya Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami berkumpul di tempat-Mu Tuhan. Kami berkumpul di rumah-Mu. Oh Tuhan, bukan secara kebetulan, tapi kami sudah ditentukan oleh Tuhan untuk berkumpul di rumah-Mu, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan, sehingga pada akhirnya. Engkau memberikan hikmat pada kami semua Tuhan, sehingga kami bisa mengasihi lebih sungguh. Tuhan, berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, berkati yang membawakan WL Tuhan, berkati yang membawakan musik, berkati kami semua Tuhan, sehingga kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa harum di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan firman yang begitu indah. Satukan kami semua anggota GBI Bayangkara di tempat ini, biar kami bisa bersatu kompak di dalam Tuhan, bekerja sehingga kami tidak ada satupun yang iri hati. Kami semua sehati sepikir demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami percaya Engkau mengurapi kami semua, Engkau memberkati kami semua, Engkau memampukan kami semua, sehingga kami bisa bekerja di ladang Tuhan dengan kekuatan dari Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang menggembalakan di tempat ini. Berkati Ibu Novi, biar Engkau semakin hari semakin tambahkan hikmat pada dia. Juga berkati suaminya, ketiga anaknya, sehingga keluarga ini menjadi pelita di dalam gereja ini Tuhan. Juga Tuhan, berkati kami semua yang hadir di tempat ini, terutama untuk Bapak Kosasi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati dia, sehingga Pak Kosasi semakin hari semakin ditambahkan hikmat dari Engkau. Berkati keluarganya, berkati istri dan anak cucu mereka, sehingga mereka semua ada di dalam Tuhan demi kemuliaan-Mu. Tuhan Bapa di dalam surga, pada siang hari ini juga kami berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami,
bersama Wakil Presiden kami, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Berikan hikmat pada dia, sehingga segala keputusan yang diambil hanyalah keputusan yang dari Engkau, Tuhan. Biar semua rakyat Indonesia hidup takut akan Engkau dan menjalani semua kehidupan yang baik. Tuhan, jauhkan dari roh-roh yang jahat, roh pemecah belah, roh akan menjatuhkan Bapak Presiden kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada roh pemecah belah. Terima kasih Bapak, berkati yang membantu Bapak Presiden kami dari jenjang yang teratas sampai yang terendah. Biar semuanya hidup takut akan Tuhan, mau bekerja untuk pemerintahan dengan baik. Terlebih lagi kami berdoa untuk kota kami Sukabumi Bapa, kota yang kami cintai. Kiranya Tuhan memberkati kota Sukabumi dengan keadaan yang damai. Tuhan, semasa ini sedang menjalankan vaksin lansia, biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Berikan kekuatan untuk semua lansia yang menerima vaksin, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya Tuhan menyayangi negara kami Indonesia, juga Tuhan menyayangi kota kami Sukabumi. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan. Sebentar sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat dari Ibu Gembala kami. Mari saudara, kita kembali diingatkan bagaimana untuk kita membangun satu tubuh Kristus. Bukan untuk saling mencela atau saling menjatuhkan, tetapi mari kita belajar, kita saling menghormati, kita saling membangun, kita saling menasehati, dan kita saling mendorong. Lakukan di dalam kesetiaan, ketaatan, kerajinan. Kita sama-sama aktif, kita sama-sama menaikkan ucapan syukur, dan kita membangun satu tubuh yang sama. Karena kita semua adalah anggota satu dengan yang lainnya. Kita maju bersama saudara. Kita punya komitmen yang sama. Gereja ini menjadi tubuh yang sama bagi kita, menjadi bangunan yang sama bagi kita. Mari kita arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan saudara. Satukanlah setiap kami menjadi satu bagian, supaya urapan yang turun dari kepala terus ke janggut hingga ke ujung jubah, itu semua mengenai setiap anggota bagian tubuhmu ya Yesus. Terberkatilah kehidupanmu, terberkatilah apapun yang kau kerjakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah kepala bagi setiap engkau. Dan Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah kedamaian, sukacita, kekuatan, dan kesehatan. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, saudara yang sepakat dipanggil untuk terberkati dan menjadi berkat. Mari kita katakan bersama, amin.